Tapi tomat itu buah. Diam! Gua gak pernah nyangka sama lu ya, Gi. 10 tahun kita sahabatan, tapi tetap kita beda pendapat. Gi, tomat itu sayur. Tomat ada bijinya. Gi! Enggak. Biarpun udah 10 tahun, tomat tetap buah. Gak pernah ada fakta yang membuktikan kalau tomat itu buah. Udah. Sekarang gua tanya sama lu. Emang pernah ada orang dijenguk di rumah sakit ngebawain tomat? Pasti pisang, melon, mangga. Sekarang gua tanya sama lu, setiap bulan puasa ada nggak orang yang jual sop buah, motongin melon, motongin mangga, dia motongin tomat? Pernah, Ki. Jangan gara-gara tomat persahabatan kita hancur. Enggak, tetap tomat buah ya buah. Sekarang gini deh. Untuk apa ada tomat di restoran Sunda lalaban bagian sayur? Sekarang gue tanya. Gak pernah ada tomat di restoran Sunda bagian dessert. Aku mau makan buah-buahan. Melon ada, semangka ada. Tomat. Gak pernah ada, Gi. Gak pernah ada, Gi. Sekarang yang membuktikan tomat itu sayuran apa? Gila. Selamat datang dimulai dari nol. Bersama Andy Ardian. Sumpah gue malu. Malu gue. Jujur. Malu. Ada aktor. Tapi beneran. Bukan masalahnya, ini kalau talk show tapi hostnya aktor tuh begini pasti. Gue tuh tadi dengernya kayak bagus loh ya. Pendalaman karakternya, chemistry-nya bagus. Kacau. Bagus. Gue kayak nggak nyangka gitu sama gue. Gue jadi ngerasa gue salut sama gue sih. Gila, gimana? Tanya dulu tadi ya. Gimana acting kita berdua selain bagus? Apa sih yang harus ditambahin? Lebih bagus jadi nelayan tapi bukan jadi aktor ya. Kok nelayan? Kenapa nggak tukang sayur? Kan ngomong ini tomat. Kenapa tiba-tiba nelayan ini masalahnya? Tukang sayur sama tukang buah. Nah itu kenapa nggak Jadi itu? tomat, buah apa sayur? Ya tetap buah. Lagi acting kita nih. Mulai. Mulai acting lagi nih gitu deh. Teman-teman Andy Ardian. Tepuk tangan dulu. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih nih udah ngundang saya ke sini. Gila, Gri. Justru kita yang makasih. Dia udah mau datang ke acara mulai dari nol ini. Soalnya kan dia super. Super apa? Karena jujur, gue nih maksudnya terjun di apa ya? Ibarat kata terjun di para layang nggak bukan. Terjun di dunia ini, di dunia entertain ini kan maksudnya kasarnya baru-baru lah gitu. Ketika gue masih zamanan nonton TV, lu pernah nggak sih mindahin channel TV pakai kamera gitu tuh? Ya kan? Ketika zamanan itu, gue udah nonton lu Andy Ardian. Gue udah yang kayak yang ini mampet, yang ini enggak. Gitu. Oh, waktu kecil. Iya, waktu kecil di iklan. Itu mau usia berapa? Kalau yang itu ya, yang ini mampet, yang ini enggak tuh kayaknya umur 4 atau 5 tahun nih kayaknya. 4 atau 5 tahun sih. 4-5 tahun sudah bekerja. Segitu. Kalau gue masih neneng. Gue umur 4 tahun ngapain ya? Gue kayaknya masih menikmati masa kecil gue. Nikmati. Main kecubung ya? Main. Sorry. Kecebong. Sorry, Andy. Main kecebong. Itu mah buah ya? Banget, Andy. Kecubung mah buah ya? Kecubung itu bikin kita melayang. Salah. Oh iya ada tuh. Ya apa kata? Enggak, itu kan ada tuh kemarin viral, bocah-bocah mabok kecubung. Nah iya kan? Iya. Bukan. Tapi memang muka kita tuh pantas buat bocah itu sih kayaknya. Gila 4 tahun itu masa yang ini mampet. Lu tahu gak sih? sama yang ini. Gue tahu yang mana, ini Mel? mampet, yang ini enggak. Sama satu lagi. Katanya masih kuat. Oh. Iklan Indomie. Iklan puasa, iklan Iklan mie, puasa. Puasa tuh iya, biasanya setiap Iya kan? puasa diulang-ulang Gila. terus tuh dulu. Tapi lu masih kuat gak sih sama kita nih?
Insya Allah sih. Tapi perasaan lu gimana ketika akhirnya lu bisa memerankan sebuah iklan dan boom pada saat itu? Maksudnya kayak kalau untuk umuran sekarang mungkin sadar atas keterkenalan kan? Betul. Tapi usia dulu belia cuy. Iya. Dulu sih gue sih nggak terlalu merhatiin ya. Maksudnya gue tuh cuman ngelihat oh gue ada di TV Oke. gitu. Gue seneng. Cuman yang bikin gue kagetnya, jadi waktu gue kecil tuh karena saking banyaknya iklan gitu, nggak tahu mungkin dulu stok anak kecil lagi habis kali ya, apa gimana? Jadi stok lagi. Anak kecil habis. Oh, dikatain nih, dikata sabun Jepang. Stoknya kan. Jadi dulu, misalnya gue lagi nonton TV, di setiap iklan kan kadang misalnya nonton sinetron gitu, pasti kan ada iklannya tuh, ada beberapa 10-15 iklan. Di setiap iklan itu, jeda iklan itu, gue pasti ada 2 atau 3 Oke. yang ada muka gue. Iklan yang berbeda. Iklan yang berbeda. Gokil. Iya, jadi Gokil. gue lagi. Abis ini gue lagi gitu. Ih, gila. Temen-temen lu gimana responnya? Itu 4 tahun tuh ini apa sih SD enggak belum ya? TK. TK itu TK. Itu masih paut-pautan. Hitungannya masih yang belum sadar mungkin atau gimana kalau Belum 4 tahun? sadar karena makan kecubung tadi. Bukan. Pas TK, tapi lumayan ini sih, lumayan rame sih di sekolahan di dulu. sekolahan? Iya, kayak orang-orang pada tahu. Tapi alhamdulillah suportif semua. Biasanya kan ada ya kayak orang tuanya yang mungkin nggak suka apa gimana. Cuman malah dulu gue punya geng waktu di TK, kayak geng orang tuanya sama anak-anaknya suka ngumpul gitu. Kopdar gitu. Kopdar, guru-gurunya, kepala sekolahnya juga baik. Alhamdulillah suportif semua. Kri, ini kan acaranya mulai dari nol. Oke. Artinya kita akan memulai dari nol kisah-kisah bintang tamu yang ada di sini. Ini sedap. Karena mulai dari nol, karena setiap cerita punya awal. Gue bangga banget dari diri gue. Nggak usah bangga sama diri sendiri kayak gua. Ini ada bola nih. Nggak usah mancing. Nggak usah mancing. Gak usah mancing. Nggak usah mancing. Emang ini adalah gurus dari segala guru. Balik lagi aja. Tadi kan iklan yang tadi 4 tahun atau 5 tahunan kan? Iya. Sebenarnya lu tuh berkarir dari usia berapa sih? Dari 2004. 2004 itu berarti usia 2004. Usia 2004. Seangkatan. Kan gue 2001. Berarti sekitar 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah. Lu udah. Umur 3 tahun setengah, Bang. Sorry nih. Sorry. Kalau bicara sekarang, itu kan kayak mengeksploitasi anak, suruh kerja ini dan segala macam. Tapi waktu itu apakah ada dukungan dari orang tua lu kah? Atau bagaimana tuh? Sehingga 3 tahun akhirnya kata setengah, eksploitasi itu tidak ada. tidak ada justru. gitu loh. Iya didukung banget. Karena dari kecil gue udah seneng acting. Seneng merhatiin orang, kalau lagi nonton TV tuh kayak gue niruin orang yang lagi acting gitu. Misalnya lagi adegan marah, gue ikutan marah-marah. Tapi kan dulu anak kecil kayak cerewet gitu kan. Iya. Terus giliran sedih gue ikutan sedih gitu. Emang kayaknya bipolar aja sih ya. Enggak justru anak kecil umur segitu yang akhirnya bisa melakukan kegiatan itu, menurut gua anak kecil yang pinter banget bahkan. Bukan pinter lagi, udah kelewat batas pinternya. Iya, gua denger katanya lu temennya ini ya, apa Elon Musk. Siapa orang pinter di dunia tuh siapa sih, kok Elon Musk? Yang ada di ini. kepala gua Elon Musk. Mang Jajan. Woi, Mang Jajan siapa? Orang pinter di Iya, tapi menurut gua kayaknya emang cerdas aja kalau udah seperti itu. Udah tuh akhirnya nyokap ngeliat tuh bakat. Iya. Tapi sebenarnya bukan dari situ awalnya. Awalnya karena nggak sengaja. Jadi waktu itu gue lagi Kesandung. Lu lagi kesandung, lagi jalan nih. Lagi jalan terus yang ini mampet, yang ini enggak. Jadi bintang iklan. Maksudnya gimana sih? Nggak sengaja itu? Boleh tolong dijelasin nggak? Boleh dong, Nggak tolong sengaja. pemirsa nih. Nah kalau itu kan gue anggapnya hidden talent kan. Yang gue suka acting itu kan hidden talent, tapi nggak pernah diseriusin. Satu hari, cailah. Aku demen kalau udah Satu hari, storytelling kayak gini. Gue lagi ke mall, jalan-jalan sama nyokap. Kan dulu gue rambutnya tuh bule banget lah, waktu kecil pirang gitu. Terus tiba-tiba nggak sengaja ketemu sama agensi. Ada agensi lagi lewat, terus tiba-tiba, Bu, anaknya lucu banget nih Bu. Coba aja suruh ikut casting iklan gitu. Awalnya kayak gitu doang. Terus akhirnya casting iklan. Akhirnya gue casting. Dan Penasaran. langsung dapet. Nyobain. Enggak. Oh enggak? Enggak. Prosesnya juga panjang banget. Kayak gue hampir setahun mungkin. Untuk akhirnya sampai ke titik Sampai masuk ke iklan pertama gue.
Jadi akhirnya casting terus tuh, coba-coba kesana kesini, nggak keterima, nggak kepilih. Akhirnya satu kesempatan iklan pertama gue. Oke, tapi justru karena si ibu-ibu itu yang akhirnya membuka, kayaknya gua memang seneng akan casting terus deh. Iya. Gara-gara si ibu itu. Buka jalannya dari situ. Masih ingat kalau ibu itu pakai baju apa waktu itu? Oh, gue cari di mall, sepanjang mall. Pokoknya ntar kalau gue punya anak, anak gue lucu. Gue gituin terus. Siapa tahu salah satu orangnya agensi. Agensi, siapa tahu. Ya, Iya, bener juga sih. Nah, iklan pertama lu, yang itu yang ini mampet, yang ini enggak. Apakah yang itu atau ada yang lain? Bukan, dulu ada namanya Susu Group. Susu. Gambarnya jerapah. Oh, Ada dulu. Kayaknya gue tahu deh itu deh gambar jerapah. Pernah tahu. Jerapah lagi gini kan lagi. Jerapah yang mana sih lupa? Jerapah lagi velocity, Bro. Oh iya. Apa namanya Vitagrow? Apa? Bukan. Apa? Susu Grow aja. Susu Nggak ada Grow. pitanya, nggak ada pitanya. Grow aja, grow. Grow. Bro, itu bro. Bro. Yang gue penasaran adalah ketika akhirnya, lu kan maksudnya itu adalah pengalaman pertama lu. Iya. Sebelumnya lu tidak punya portofolio apapun. Iya. Pertama banget. Berapa? Apa ya bilangnya apa ya? Sorry nih, pemirsa, gini-gini apa? Maksudnya nggak ngerti juga nih. Velocity. Oh, velocity. Masa nggak ngerti sih lu? Love ya, love. Masa nggak ngerti sih lu? Deal Wait, berapa dah waktu itu? Deal berapa dah? Deal berapa? Lama bet. Jangan dinego tapi. Aduh, siapa tuh yang kayak ya? Kan dulu, please, ranah komedi cuma buat kita ya. Lu kalau udah ganteng, udah aktor, diem, bersyukur, nggak usah melucu. Biar kita ntar kita nggak ada kerjaan masalahnya. Ya, aja deal. Lu mau lihat gue jadi gelandangan di? Astagfirullahaladzim. Udah kan? Ini kan karena kasihan, karena kesandung yang tadi. Karena jadi gelandangan. Lanjut ke Andy. Lanjut. Lucu loh. Berapa duit? Cocok jadi Kang Cilok. Kok lanjut? Udah. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kayaknya melucu hak semua orang, nggak apa-apa deh ini melucu. Gila, keren banget. Udah ganteng melucu. Boleh lanjut, Pak? Boleh. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Deal berapa waktu itu? Gue penasaran. Gue nggak tahu deh kalau dealnya. Oh, karena sama nyokap. Sama nyokap. Dulu nyokap gue jadi manajer. Manajernya nyokap gue justru dulu. Oh, gua yang kira ngurusin semuanya. Oh, kira tuh manajer-manajer yang di kantor tuh. Tapi menarik lagi, Jar. Manajernya orang tuanya. Dari umur berapa orang tua lu jadi manajer lu? Sekarang kan udah ada manajer sendiri kan? Iya. Nah, dari itu, dari pertama kali itu, dulu kan emang nggak ngerti kan. Oke. Belum tahu lah ada istilah manajer artis gitu, nggak ngerti. Akhirnya udah yang ngurusin dealing, budget segala macam ya nyokap. Sampai gua umur berapa ya? Mungkin 8 tahun kali ya? Atau oh enggak. 10-11 tahun lah. 10-11 tahun? 7 tahun dong berarti? Hampir 7 tahunan dong? Nyokap tuh yang megang manajer gitu ya? Masih megang sendiri dia. Tapi lu berarti sama sekali nggak tahu itu pokoknya uang semuanya masuknya ke nyokap dan ke kebutuhan lu palingnya. Untuk kebutuhan paling, iya. Nggak yang jajan gue pengen kayak, Cuman, aduh pengen banget New Balance 2002 R nih gitu. Makanya kan enggak kan? dulu yang gue tahu cuma main sih. Yang lu Syuting, pengennya main. Syuting, lu pengennya happy main. ngejalaninnya. Happy. Tapi gue kepo, jujur kepo. Karena maksudnya pada saat 2004, ya kan? 2004 itu lu umur 3,5 tahun, film pertama, belum punya portofolio apapun, gue kepo kayak, berapa sih Bang? Iya gue Telepon. tahun itu ya, iklan berapa tuh ya? Nyokap gue yang tahu sih. Kata gua sih Telepon kali ya? Telepon Aja. Telepon aja. Iya bener nih. Suatu keberuntungan banget buat kita. Lu bener nih telepon nyokap lu. Assalamualaikum. Oke, ini eksklusif banget nih. Bunda, Andy lagi interview, lagi direkam. Jadi ini ada pertanyaan. Waktu Andy pertama kali iklan di honornya itu berapa nda? Pertama kali syuting iklan. Iklan. Susu Grow kan dulu ya? Iya Bunda. Wah dulu iklan ini kan maintenance ya. Itu zaman dulu ya Andy waktu masih umur berapa ya Andy dulu? 3,5 tahun tadi kan? Enggak. Tahun. Enggak, Ya. kan kepilihnya bukan dari 3,5 tahun. Oh iya. 4 tahunan. 4 tahunan itu. Berapa Berapa nda? 4 tahun tuh udah mulai aktif di iklan sih, casting Iya. gitu.
Bunda jadi narasumber aja gimana? Berapa dah? Bunda inget nggak? Kayaknya sekitar 3 juta deh. Serius dah? 2004. Karena 3 mentalent. juta. Oh, karena main Karena talent. main talent. Tapi sebenarnya ada ceritanya. Ya udah dah, itu. Makasih. Bunda, makasih banyak ya Bunda. Tapi semenjak Andy kecebur itu, Andy diturunin nggak honornya? Kecebur. Ini ada ceritanya lagi. Apa tuh? Bunda motong berapa waktu itu? Bukan. Maaf. Karena kita suka yang motong-motong ya. Tapi honornya nggak dipotong dah gara-gara Andy kecebur itu nah. Ya, Enggak. kan pakai agensi dulu. Oh, jadi potongan emang agensi. Tapi agensi iklan ya, khusus iklan. Agensi iklan. Ya udah dah, Andy lanjut lagi kalau gitu dah. Bunda, makasih banyak. Bunda, terima kasih banyak. Sehat selalu Bunda. Dan mohon maaf lahir batin Bunda. Masya Allah. Ya. Ini minta THR nih jangan-jangan. Itu potongan yang dari 3 juta. Baik banget minta THR. Ya udah dah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, makasih banyak. Masya Allah. Berarti berapa? 3 juta. 3 juta tahun 2024. UMR Jakarta waktu itu berapa? Tahun 2024. Itu karena gua 2004. itu karena gua kepilih main talent. Sejuta. Cuman lucunya waktu iklan pertama itu gua lagi main di pinggir kolam. Heeh. Gua kecebur, Bro. Sumpah. Maksudnya gua kira tuh kecebur karena kecebur ke dunia Ke dunia entertain. Kecebur Ternyata kolam. literally kecebur kolam. Iya, jadi iklan pertama gua. Mungkin karena gua kayak agak-agak grogi gitu ya. Jadi gua main mulu tuh lari-larian gitu kan. Tiba-tiba gua kecebur kolam ikan. Akhirnya gua jadi supporting. Gua nggak jadi main talent lagi. Yang awalnya main talent. Yang awalnya main talent. Udah deal 3 juta tuh. Iya. Jadi 1.700.000 katanya. Gue nggak tahu deh. Iya pokoknya jadi tiba-tiba gue cuma Halo, Mama. beneran dong ditelepon. Mama, ini kakak kan lagi interview ya. Terus kakak disuruh nanya mah, waktu kakak SD kelas 1, uang sekolah kakak berapa sih mah? Katanya gope apa? Kan zaman dulu jam 5 sehari 5.000. Ya udah, Mama makasih ya. Love you Mama. Mau ngucapinnya ke Mama. Selamat. Mohon maaf lahir batin Mama. Mohon maaf lahir batin Ibu. Saya tunggu THR. Ya udah Mama. Assalamualaikum. Kalau yang ini belak-belakan aja. Udah Mah, jangan keterusan, enggak usah SMP, SMA enggak usah. Assalamualaikum. Love you Mama. Mama dulu Fajar kelakuannya ngapain aja? Mama. Ya. Oh iya harusnya tanya dulu. biar kita teringat ya. Biar kita roasting. Pokoknya deal nih, set, main talent, udah deal. Tiba-tiba. Kok kayaknya bukan nervous deh lu deh. Apa? Lebih kelincah aja itu. Tantrum nggak sih tantrum? Gara-gara si susu itu. Jadi grow-nya tuh sangat jauh. Gue udah tahu, ini adalah iklan susu grow. Gue harus grow. Ya jebur. Diturunin. Langsung kena shock terapi gitu di awal iklan. Akhirnya karena gue basah kuyup, gue langsung kayak nangis lah gue kayak langsung kayak sedih, takut ngerasa gagal gitu. Akhirnya udah gue diganti. Aduh, sama. Nggak tahu Nggak gue tahu. siapa. Tapi akhirnya gue jadi tetap main tapi jadi supporting. Oke, ada perasaan kayak ya gitu nggak sih? Karena mungkin kalau misalkan kita umuran Ada, sekarang ya, awalan ada. main talent dijanjikan terus Ada rasa Pasti kayak pesimis dikit. Ada sedih banget. Makanya gue sampai nangis, ngedown banget dulu. Karena masih anak-anak kan. Iya. lu nggak ada punya pikiran bahwa main talent itu akan gue celakai. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Nggak lu ada. masih ingat? Gue cuma siapa? bisa ngelewatin hari itu aja berat banget tuh rasanya kan. Pasti. Berat banget. Masih ingat gak yang gantiin lu itu? Nggak inget gue. Kalau ingat sampai sekarang mau lo apain? Misalkan dia nonton, misalkan dianya yang inget nih, terus nonton, sebenarnya gua. Lu mau berkata apa yang kepada dia ke kamera? Hati-hati aja sih. gue tandain. Ini karena gue lupa aja sih. Gue tandain sih. Coba cuy. Gue tandain. Ini orang emang beneran multi talent cuy. Dia sense of humornya bagus anjir. Gue bukannya per satu apa ya, gue ngerasa anjir bagus. Sama pembawaannya gue lihat juga sekarang tuh kayak lebih aktor banget gitu loh. Memang aktor. Bang. Emang aktor. Tapi dia cuy, maksudnya gua akhirnya tidak heran ketika Andy bermain di film komedi dan bagus. Karena ternyata dia punya timing dan sense of humor yang bagus. Oh iya. Lu dong. beberapa kali film komedi dong pasti kan? Iya. Ghost Rider, Horror gua tahu komedi tuh. ya. Hmm, Horror kan? sih, kebanyakan horor. Kebanyakan horor dan Horror komedi. horror komedi ya kan? Dan itu dia
berhasil gitu memerankannya. Sekarang gue jadi penasaran. Lu belajar di mana tuh? Mendalami seni peran itu, Ndi. Selain akhirnya punya bakat dari kecil. Mendalamnya harus begini ya. Ah iyalah, masa? Terus tuh gimana? Gue harus introvert kalau soal gerakan ini. Awalnya gue nggak pernah belajar sih, maksudnya gue nggak pernah ikut kelas acting, nggak pernah. Gak pernah. Otodidak aja sih. Karena tapi dulu gue pernah ikut sanggar, bro. Oh, ya? Kalau sanggar tuh kalau nggak salah kan emang dulu mereka tuh pengen ngegali bakat pesertanya itu, minat dan bakat kayak diajarin acting, modeling, nge-host gitu-gitu. Cuman memang gue lebih arahnya ke arah acting. Cuman gue nggak kuat, gue kena mental gara-gara gue dimarahin terus. Jadi gue sekali ikut doang, habis itu gue nggak mau ikut lagi, trauma gue. Tadi dulu maksud gua Tapi kayaknya bukan sanggar Ananda, seingat gue Bukan. sih. Karena Jadi ada sanggar-sanggar lokal gitulah yang banyak pemain-pemain cilik memang berawal dari sanggaran Anda itu. dan bagus banget hasilnya. Bagus hasilnya gitu. Tapi entah ya, ini mungkin ya. Yang akhirnya membuat Andy Arfian sebesar ini sampai sekarang kayaknya memang karena treatment dari dulu yang keras nggak sih? Itu hitungannya keras nggak sih ketika lu dimarahin? Lumayan. Ini bukan sama sanggar yang ini ya, bukan sama Iya. sanggar Ananda tentunya kan. Lu lupa namanya pokoknya kan. Itu dimarahin di apa segala macam, akhirnya mental entertain lu Kebangun beneran gitu. kebangun, kebentuk gitu loh, Iya, nggak sih? iya. Apalagi di sinetron sih menurut gua. Orang kebangun mental gua tuh dari sinetron. Oke. Oh jadi kebangunnya dari sinetron justru. Iya, karena kan kita kadang dapat director yang lumayan agak keras juga ya. Hewan-hewan keluar lah ya itu bahasa-bahasa hewan. Apa tabung gas LPG keras gitu kan? Dia begini depan monitor tabung gas LPG, pantesan keras. Mereka suka nggak toleransi sama anak kecil juga. Wah. Kalau sekarang mah menurut gua lebih gampang sih. Zaman sekarang tuh orang lebih aware lah tentang menghargai orang lain gitu. Iya, sepakat. Untuk Apalagi kalau udah mulai ada hal-hal yang berbau-bau kekerasan itu kan pasti kita bisa Laporin. speak up atau kita bisa laporin. Kalau dulu kan masih lumayan tabu tuh kayak gitu. berarti Pak, hitungannya nih kalau karena gue baru nih di dunia ini, hitungannya kita menerima enaknya doang dong. Lu pernah dapat perlakuan gak enak? Belum pernah, gua Oh, masalahnya. alhamdulillah. Gue beberapa kali akhirnya dapat misalkan beberapa aktor senior nih cerita-cerita segala macam. Wah gila, zaman dulu tuh bukan hanya director yang akhirnya bisa marahin talent. Kru Iya. Dari emang environment-nya tuh emang agak beda aja sih. Dulu tuh lebih barbar gitu. itu dah yang akhirnya membuat mentalnya kuat gitu kan, saking akhirnya keras di dunia entertain pada saat itu tentunya kan. Itu sampai pernah katanya lu pernah dirawat. Itu tuh bagian salah satu acting atau memang dedikasi apa gimana sih? Lebih karena nggak punya pilihan sih. Maksudnya? Nggak punya pilihan selain syuting. Mau nggak mau gue sakit sambil syuting. Gue sakit tipes sudah 5 kali gara-gara stripping. Gara-gara stripping. Dari Di umur kecil. segitu tuh ya? Dari kecil. Iya. Dulu tuh lebih menurut gue jam kerja juga kacau banget sih dulu. Oke. Nah kalau sekarang nih kan kita banyak ya PH tuh yang in-house. Jadi dia satu stasiun televisi, satu PH gitu. Kalau dulu tuh nggak ada kayak gitu, bro. Makanya ketika kita kekurangan konten, kekurangan durasi, itu kita bisa kena penalti. Makanya dulu sering lihat gak sih kayak di infotainment artis-artis lagi sakit sambil syuting di rumah sakit. Ya Allah. Bahkan rawat jalan harus sambil. Karena kalau nggak kayak gitu, kita bakal kena penalti dan penaltinya gede, bro. Bisa mungkin ratusan juta, miliar gitu. Dituntut karena kan udah ada kontraknya, udah ada perjanjian. Kalau durasinya kurang 20 menit, 30 menit. Oh gila. Sama ini, Jar. Kan Andy syuting terus tuh pada masa kecil itu kan. Sekolah lu gimana tuh, Di? Iya. Maksudnya lu sering cabut kah atau izin kah dan dibolehkan kah sama pihak sekolah tuh? Kalau waktu TK sih kan masih iklan-iklan ya, jadi kayak mungkin masih izin sehari 2 hari doang. Mulai sinetron, mulai susah tuh, gue izin 2 bulan pernah sekolah. Dan diizinkan. Diizinkan. Dengan catatan? Dengan catatan, nggak ada catatannya sih. Ya Allah. Gue jadi bingung. Kan gua bilang, tolonglah. Orang jangan diambil-ambil. Orang sumpah lucu banget cuy. Kacau anjir. Emang gak ada catatannya sih. Emang bingung gue jadi catatan. Maksud gua ada beberapa, karena gua beberapa kali pernah syuting sama anak kecil kan. Dia di syutingan tuh pernah yang akhirnya zoom meet terus di jam Oh, belajar di lokasi berarti? Iya, belajar di lokasi atau harus ngerjain.
PR. PR dulu gitu. Modul atau apa gitu. Gue ngerjain PR doang sih, mungkin ngerjain PR doang. Tapi adakah feedback ke sekolahnya ini? Kayak misalkan lu belum Nah, nama sekolah dari gitu, dari terus sekolahan tuh support. Sekolahan support. support apa nih? Support gua. Kendaraan pulang pergi atau Support kalau gua jadi pemain sinetron. Oke. Karena memang kan ada hasilnya jelas, Iya. bukannya izin-izin tapi nggak jelas kemana kan. iya. Karena waktu itu sinetron gue juga lumayan terkenal banget, Oke. lumayan ratingnya Gitu tinggi. ya, gitu Jadi kayak oh ini salah satu anak di sini jadi artis sinetron gitu. Dan itulah salah Justru yang nggak supportnya tuh orang-orang tuanya bro, sama siswa-siswa di sekolahan gua kena bully dulu. karena di anak masin lu ini mah. Karena gua pas nggak masuk- sekolah, pas iya, SD, SMP? karena gua nggak masuk 2 bulan. Akhirnya pas gua masuk sekolah tuh kayak ngapain lu sekolah, udah nggak usah sekolah aja lu, pergi sana gitu-gitu. Even orang-orang tuanya juga toksik banget. karena ngiri itu ya, karena iri itu. Gue nggak tahu alasannya apa ya. Bisa jadi gue nggak ngerti sih. Pokoknya Tapi- gue nggak disukain lah sama satu angkatan gue. Gitu. Gila, tapi emang bener maksudnya. Gua akhirnya misalkan tadi lingkungan syuting yang menurut gua keras. Mendapatkan sifat yang tidak enak di sekolah. Di usia Perlakuan ya, segitu. perlakuan. Perlakuan Lumayan itu. bully juga sih itu. Lumayan bully juga. Tapi ketika akhirnya ngelihat dia yang lu grow dengan baik menurut gua cuy. Lu tidak ada sesuatu yang lu entah ya, ini gua nggak tahu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lu bawa masa lalu yang kelam itu untuk besar sekarang gitu loh. Iya, karena nggak penting sih menurut gue, lucu aja gitu. Aduh, bagus Orang kalau ngeliat gila, orang lain lucu. sukses mah harusnya bagus. ikut seneng gitu ya. Bagus, Maksudnya, bagus. iya mungkin ada aja ya emang orang kayak gitu. Emang namanya orang ya gitu ya. Tapi dia tuh akhirnya punya pilihan untuk oke, gua akan trauma, oke, gua akan mentertawakan perlakuan itu. Jadi dia tuh punya anjir, anak sekecil bener kan pintar jenius ya. Anak sekecil itu punya pilihan gitu. Kalau secara psikologi ya, menurut buku psikologi yang pernah gue baca, Fajar Nugraha Eslok. psychological Slok. emang campers dia. Tapi asli lu karena mungkin ditambah lu cinta banget sama kesenian itu kali ya. peran itu ya. Seni peran itu lu cinta banget. Maksudnya dari kecil deh, misal lu kan udah acting segala macam saking cintanya lu sama acting. Sebenarnya ada nggak sih perasaan di pikiran lu kayak kayaknya gue pengen explore sesuatu yang lain deh selain acting, ada nggak sih pada saat itu? Waktu kecil ya? Waktu kecil atau bahkan sampai sekarang deh misalkan. Dulu pas kecil malah seneng acting doang, tapi sebenarnya pengennya mah jadi pilot. Pas udah akhirnya udah gede. Pas udah kecemplung, ya udah nggak ada pilihan kan. Kecemplung yang Jadi di mau kolam nggak ikan mau. tadi kan? Bukan, bukan. maksudnya kecemplung dunia entertain. Tapi kalau beneran juga sih. Itu kan kerjaan pertama gua bro. Jadi beneran literally gua kecemplung kolam. Kecemplung kolam. Kecemplung industri sama kecemplung kolam. Oke, gua kasih makan dulu sekarang ya. Bener juga sih. Oke. Dulu pengennya jadi pilot. Kalau nyokap pengennya jadi dokter. Oke. Tapi jar gua ini nggak tau menarik atau enggak ya. Sekarang kan banyak artis atau aktor yang punya PH nih. Ya kan? Kira-kira nih lu ada pikiran gak sih berapa tahun ke depan gitu lu pengen bikin PH sendiri, pengen bikin banget. film yang lu direct sendiri gitu. Pengen banget. Tapi lu pengen punya PH, maksudnya Pengen. artinya kan sebenarnya itu masuknya ke ranah bisnis. Ranah juga, bisnis. Kan? Ranah Iya, bisnis juga pengen, kan. pengen jadi produser, pengen jadi saudara. Amin. Dengan alasannya masing-masing sih tentunya. Amin. Punya amin, alasannya amin. sendiri-sendiri. Apa alasannya kalau boleh tahu? Kalau produser pengen ini mensejahterakan kru semuanya satu industri. Terus Gue setuju. iya sih, kayak gue pengen lebih memanusiakan manusia aja kalau jadi produser gitu. Bagus. Kata manusia memanusiakan manusia. Kadang ketika talent atau siapapun bahkan kru merasa dimanusiakan oleh PH-nya, kadang kita tuh suka rela banget tuh ngejalanin semuanya itu kayak pengen rasa kepemilikan gue besar di sini, gue pengen ini yang terbaik untuk itu, untuk kedepannya gitu. Iya, kan? dan kita kan kalau pemain kita ada di lapangan bro. Kita tahu proses syutingnya seperti apa, capeknya kayak gimana, perjuangannya kayak apa gitu. Makanya kalau jadi produser ya gue pengen memakmurkan semua kru, ya pokoknya semua pelaku industri lah. Gitu. Gue dukung banget sumpah, apalagi dengan visi misi lu yang seperti itu, gue sangat mendukung sekali. Harusnya ini yang kepilih jadi ketua PFN. Pusat Fantasi Mengapa Nasional. selalu Fantasi aku loh. Dia nyanyi.
Dia nyanyi lucu banget. Fantasi. Jujur di otak gue juga udah pengen nyanyi. Tapi kayak tahan dulu. Dia nyanyi. Fantasi maksudnya. Kita bicara produser dulu yang lu pengen. Produser. Selain itu apa deh genre misalkan genre apa yang akhirnya pengen lu produseri? Kalau produser ya, Kalau produser, kita saudara bicara nanti. komedi sih gue pengen komedi. Gue bilang juga apa? Diam-diam Andy akan merebut ranah ini. Komedi. Apa cuy? Alasannya kenapa? Karena fun atau apa segala macam? Pengen menghibur. Pengen menghibur. Oke. Pengen menghibur. Begitupun dengan ketika lu nanti jadi sutradara. Beda kalau sutradara. Malah beda. Sutradara gue pengen bikin drama crime investigation gitu. Aduh. Tapi komedi juga. Drama crime investigation komedi. Iya. Jadi kayak ada nangisnya. Jadi ntar banyak fase-fase perubahan-perubahan gitu. Dalam satu cerita. Dari komedi ntar tiba-tiba crime, tiba-tiba drama gitu. Jadi kayak mau gue campur aduk tuh. Ini orang karena dari kecil cuy, akhirnya Dari kecil sudah terbangun sih. imajinasinya dan Imajinasinya diluas jadi apa segala macam. Tapi ada satu hal lagi nih. Apa tuh? Kan lu bilang mau memproduksi film komedi. Kan? Iya. Nah, sekarang banyak film komedi di Indonesia nih. Kira-kira film komedi favorit lo apa nih? Indonesia ya film komedi favorit gue ya. Kalau yang belum lama gue suka banget Sri Mulat sih. Sri Mulat 1 2 apa yang part 1 part 2 tuh gue suka banget tuh. Di situ ada aktor siapa yang lu suka? Apalagi ada yang jadi bencong itu lucu banget. Ini orang belakang emang ada lu jar ada. Ada yang jadi bencong. Gua tuh ya antara dia bencong seneng karena akhirnya peran gua diinget. Tapi congnya itu katain kayak ini gua harus gimana sih? Nah, tapi Fajar Nugra bagus banget emang di situ. Wah. Lu salah satu. Nah, Dani. Oke Mas Fajar. Jadi bagaimana Mas Fajar? Oke Mas Fajar, Proses gimana? memainkan Sri Nih ya. Mulat. Aku telepon mama dulu ya. Tapi kan itu prosesnya juga lumayan panjang pasti. Prosesnya lumayan panjang. Risetnya segala macam. Nah, Sri Mulat yang Aktor sesungguhnya ini loh Mas loh. Makanya sih kebanggaan nih buat saya bisa ada host yang aktor seperti ya? ini. I know I'm worth it. Tapi serius ini Pak, ini serius. Bicara soal Sri Mulat ya, berhubung Andy lagi bahas Sri Mulat. Gue itu sebenarnya sama PH dan sama Mas Nugrosnya, sama Mas Fajar Nugrosnya, sama direkturnya tuh disaranin untuk lu coba riset langsung terjun ke lapangan. Waktu itu ke stasiun Depok Baru. Ke stasiun Depok Baru, sampingnya tuh ada banyak sekali teman-teman yang dekat terminal itu kan? Gua lupa, pokoknya di situ banyak banget yang akhirnya makal gitu segala macam. Wah keren. Tadinya Datang lo langsung. gua beneran mau didandanin dan gua beneran harus mangkal di situ tadinya. Cuman karena mikir ke depannya ini kalau misalkan mangkal terus ada yang nawar, terus gua bilang bahwa gua cuma mau riset, cuy bakal marah cuy. Pantesan Jar. Pantesan ya. Tadi gue lihat lu jalan agak gitu. Apa emang masih ada bekas-bekas? Enggak, sebenarnya diem-diem dia mah udah. Gila kali lu, enak aja lu ya. Ini pencitraan Makanya. aja. Makanya dia masuk banget ke karakternya kan. Coba kita menghayati gitu. tungguin dia kentut nih. Bunyinya. Lu ngomong jangan sembarangan, gila lu. Tapi di Bro mau nikah bro. Bro jadi gitu bro. nggak mau. Ntar bininya lihat gimana bro. Misalkan lu udah dari kecil udah dari ini berperan acting segala macam itu deh. Mau nggak lu akhirnya nerima peran Yang kayak gitu. Bencong. Udah pernah gue sekali. Bahkan udah pernah. Udah pernah tapi di sinetron. Sama berarti kita. Pantesan dari tadi kita nggak enak. Pantesan dari tadi kita nggak enak duduk. Gua udah coba berhentiin ya, karena kawan gue yang satu ini kan mau nikah. Iya. Ya kan, nggak enak aja kalau pihak bapak dari sananya mengira bahwasanya bener udah apa belum ya? Gak lucu aja kalau kebongkar gitu. Itu. Oh lu udah pernah. Cuy ini nggak akan tayang gila. Lu udah pernah memerankan Waria,
menjadi waria. Udah Di film di sinetron. sinetron apa tuh? GGS Return dulu. Di situ lu jadi bencong. Iya, Berarti lu usia berapa itu jadi bencong? Jadi waria. 14 atau 15 gitu. Oh damn, Nah, lu damn. riset juga gak sama kayak Oh tidak dong. Tentu tidak. Oh. Gila. Nih maksudnya gila cuy. Lu sekarang usia lu berapa sekarang? 23. Pop. Dari usia 4 tahun katakanlah sampai usia 23 artinya 21 tahun. Gila cuy, wawasan aktor, wawasan perannya segala macam tuh banyak yang masuk ke dia. Banyak jadi orang lain katakanlah ya sebenarnya. Banyak banget, iya. Banyak banget. Dari kecil iklan udah, Udah, sinetron udah. udah. Ada gak peran waria udah? Udah. Ada gak peran lain yang belum kesampaian lu peranin? Dan lu pengen banget peran itu. Psikopat. Enggak, nyambung. Kan tadi dia mau bikin film Crime. tentang crime. Oh iya benar. Betul. Psikopat. Nyambung. Nggak usah natap gitu, gue takut beneran nih. Hei. Tapi udah kebangun tau? Udah cuy. Udah Maksud gua- kebangun dia. kalau Maksudnya? psikopat. Maksud lu? Enggak, karakter. dengan dia kayak gini kayak aja, gitu. psikopat banget. Makanya gua ngeri. Terus gue harus ngapain ya? Ngeri. Kenapa? Apa lu pengen nantang diri lu kah atau lu punya sisi itu kah? Wes. Enggak, jujur gue penasaran apa yang orang psikopat itu rasain aja sih. Karena kalau gue meranin jadi Wah, orang ini dalam psikopat, sih, dalam. riset kan. Jadi kayak Betul. gue tuh pengen tahu apa sih yang ada di pikirannya dia. Apakah dia menikmati itu? Apakah karena dia punya trauma, PTSD? Nah maksudnya faktor-faktor yang ngebentuk dia menjadi seperti itu. Itu gue penasaran aja sih, pengen risetnya gitu. Tapi memang bener Pak, kalau akhirnya lu beneran terjun langsung ke peran itu, lu bakal ngeri-ngerinya ya. Gua saranin lu hati-hati aja karena teman gua yang akhirnya dapat peran psikopat itu udah aja, Bray. Maksudnya udahnya? Temen gua tuh si Heath Ledger ya waktu itu. Headlands. Kenapa nggak Tommy? Tommy siapa? Tommy siapa? Tommy siapa bang? Tommy Bapak beneran teman gua itu stand up comedian dia. Lanjut. Psikopat cuy. Dan belum kesampaian untuk dapat peran itu sekarang. Gue nggak tahu ini dibilang psikopat atau enggak, tapi film pertama gue dapet karakter itu kepribadian ganda. Bisa jadi cuy. Kepribadian ganda. Bisa jadi. Bisa Karena jadi. 2 kan. 2. Itu jatuhnya psikopat juga sih mungkin. Bisa jadi. Cuman memang mungkin waktu itu lu belum yang terlalu pengen, jadi nggak sadar kali sama peran itu. Beda psikopat mungkin. Oke, bisa jadi beda Kalau psikopat. ini kan 2 kepribadian ganda. Kalau psikopat yang gue maksud tuh yang kayak emang film-film banyak plot twist. Lu tau film You nggak sih? Series di Netflix. Tahu. You and me and I. No. You. Ayo. Enggak lagi nggak ada. Yuk. Nggak tahu. Itu Ada. Jadi Apa? Psikopat juga laki-laki tuh? dia psikopat gitu. Iya. udah kayak. Psikopat itu. Dan lu ketika nonton itu lu pengen banget nih akhirnya dapat itu. Iya, pengen. Pengen. Penasaran. Lu mendingan pengen psikopat apa pengen hijrah lu? Pengen hijrah dong. Daripada psikopat mendingan kita hijrah. Pengen Karena hijrah. dia baru selesai syuting pengen hijrah. Oh, baru Belum selesai. pengen. Oh, baru pengen. Dibacanya pengen. Tapi kalau di dalam KBBI karena nggak ada pengen, jadi pengen. Oh, iya, pengen hijrah. Gue Itu jadi belum ketahuan tayang kapan atau? pingin. Belum. Tapi insya Allah di tahun ini sih. Amin. ya Amin. Allah. Secepatnya lah. Amin, pengen. amin. Gua amin banget supaya lu hijrah. Gak jadi psikopat. Terus serem banget nih lu ngomongin psikopat yang bener. Tapi serius, Tri, ini gua nggak tahu ya. Lu boleh jawab kalau misalkan boleh ya silakan jawab, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kan judulnya pengen hijrah. Itu sebatas pengen aja ya nggak tercapai hijrahnya. Apa gimana sih? Kayak gua cuma pengen doang nih. Tapi kalau pas hijrah gua nggak mau. Gua cuma pengen doang. Kayak lapar mata. Lapar mata. Aduh, ada risol enak tuh. banget tuh gitu. Tapi enggak. Sebenarnya pengen hijrah ini kan proses perjalanan spiritual salah satu karakter di film itu. Karakter bernama Alina. Alina yang Kalau diperankan oleh Andi Arfia. Bukan, Alina bos. Alina Oh kan iya, perempuan Alina. itu. Steffi Ini Zamora. Omar. Steffi Omar. Zamora. Lo Omar ya namanya? Kalau gue berperan sebagai Omar. Gue nih sebenarnya gue nih semi, bukannya pengen tapi gue nih sudah menuju ke hijrah. Oke. Karena memang gue ini
keturunan Uzbekistan. Keluarga gue itu keluarga religius banget, dan gue memang dari kecil sudah sangat beragama, sangat religius juga gitu. Justru si Steffi ini, film ini proses dia dari mulai dia salah arah ke kiri ke kanan sampai akhirnya dia menuju hijrah. Oke. Gitu. Tadi lu nyenggol soal Uzbekistan. Apakah syuting di sana langsung? Oh iya. Langsung bro, Seriusan lu? serius. Ke Gue sampai ngomong bahasa Uzbek gue di sana. Gila, PH-nya keren banget. Gila, kayaknya keren banget. Bisa banget tadi. Jangan dong. Nggak terlalu yang berangkat akhirnya ke Uzbekistan, lu, Steffi, Gue Steffi, Mama Karina, Suwandi, makanya Swandi. sisanya orang Uzbekistan semua. Karena Oke. ceritanya kan Oh, berarti nggak bokap syuting gua orang Uzbekistan, nyokap gua orang Indonesia. Dan gua lahir di Uzbekistan. Gua orang Uzbekistan sebenarnya. Dan lu berbahasa Uzbekistan. Iya. Sedikit dong, coba sedikit. Gelas. Gua nggak tahu kalau gelas. Enggak, dialog lu yang kemarin Ya, pakai dialog. bahasa Uzbek tapi. Pakai. Kalau boleh. Nggak spoiler lah ya. Nggak. On lapor dari bengi-bengi. Itu Jawa. Mensesna Yudashikoraman, Meniki Ciring. Aduh bagus banget. Terus kayak Bagus banget emang ngerti juga enggak? Lah, Apa emang ngerti cuy. Artinya apa? Artinya bahwa kita jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dia bilang. sebenarnya itu jangan buang sampah sembarangan. Ternyata sesimpel itu artinya. Nah, terus. Itu adalah ada salah satu dialog gue lagi ngobrol sama nenek gue. Oke. Nah, karena nenek lu juga orang Uzbek. Iya. Aktor Karena Uzbek. saking sulitnya gue udah sampai lupa tuh. Karena gue ngapalin banget tuh waktu itu. Tapi Gila, udah total banget, cuy. lupa gue, susah banget. Inilah definisi aktor sebenarnya aktor. Total. Gua asli kalau Mau misalkan dicemplungin di mana aja, Bro. kalau dapet film itu, terus misalkan gue jadi Omar nih. Gue disuruh dialog Uzbekistan nih. Go. Nyerah, saudara, nyerah langsung. Go. Ini mah Arab puncak katanya. Tapi itu kan beneran syuting di Eropa. Berarti Uzbek itu jatuhnya Eropa gitu. Bukan dong. Uzbek itu Asia? Asia. Itu Middle East dia. Middle ya, East. Nah, berapa lama tuh, Di? Syuting di luar negeri itu? Di Uzbekistan kayaknya 10 hari deh. Enak banget. Seingat gue kita 10 hari di situ. Iya. Nik dia juga ikut nih. Lu ikut juga ke Brother Uzbek? gua, iya. Ngapain? Pasang ini, pasang marking dia. Uzbek. Ikut jalan-jalan dia. Berapa lama di 10 sana? hari kita ya. 10 hari di Uzbek, di Indonesianya? Jakarta ada Pokoknya Jakarta. total syuting tuh 20-an. 20 hari. 20 harian 20 hari. Total day syuting ya, belum sama libur itu 20 harian 20 ya. harian. Jakarta dan Uzbek. Bogor. Di mananya Bogor? Gua? IPB. Anjir, IPB mah IPB. deket rumah. Ngomongin Bogor. Main atau ah? Enggak, harusnya tuh gua yang gitu itu. Karena gua yang Harusnya orang Bogor. balik dong. Main Kebalik atau dong, main atau atau balik. Oh iya, Balik. balik ya. Ngapain Kebalik tuan dong, rumah kebalik disuruh dong. main? Hah? Ada kendala nggak? Kendala cuaca. Cuaca atau apa? Bukan hujan. Kalau Uzbek alhamdulillah kita hampir nggak ada hujan. Tapi dingin banget bro, sampai minus bro. Bahkan minus. Minus. Gila. Winter, lagi menjelang winter dia. Winter Soldier. Middle East kan, karena Middle East tadi kan. Iya. Kan kalau Memang dia- Asianya yang bagian sana kan emang Dia udah panas-panas. emang di sana udah ada 4 musim. Oh, 4 musim. Oh, kemarau 2, kemarau 3. Kemarau 3. Indonesia banget. Ngomongin masalah cuaca tadi. Terus kalau masalah makanan, gue denger di Uzbek tuh ada sate kuda apa makanan kuda gitu. Kan dulu. Kalau sate kuda, artinya sate yang dimasak dari daging kuda. Kalau makanan kuda, itu rumput. Sumpah. Maaf ya, ini orang kalau misalkan gedebok bisa dikasih nyawa begini nih. Ya. Enggak, gue lemes banget sumpah lagi puasa gue. Lemes banget. Enggak itu loh. Maksud gue adalah daging kuda. Lu nyobain nggak di sana daging Enggak kuda? sih, cuman memang ada. Di sana juga lumayan terkenal daging kuda, tapi lebih banyak sapi sama kambing. Sapi sama kambing. Kambing sama sapi, ikan jarang karena jauh dari laut. Oh, iya, ada. make sense. Iya. Lu sama sekali, kenapa lu nggak mau explore gitu, pengen nyobain daging kuda atau gak tega ya lihat? Karena emang nggak ada di. Jadi kita biasanya kalau makan tuh udah disiapin, karena kita kan nggak tahu kan. iya. Disiapin sama ada
orang turnya. Catering Uzbek lah namanya. Iya. Jadi kayak kita selalu makan di restoran sih, tapi kita selalu makan di restoran tapi memang udah disiapin. Yang mungkin yang mirip-mirip yang agak-agak cocok sama lidah Indonesia gitu. Oke. Tapi makanannya enak-enak banget. Walaupun dia tuh lebih banyak rempah isinya. Rempah sama tomat. Buah apa sayur itu? Buah. Cuy, tapi enak ya. Ngobrol sama Andy tuh enak banget. Maksudnya Enak, pembawaannya ngalir terus gitu loh. wawasannya juga luas. Luas banget. Berhubung wawasan dia luas, kita tantang cuy. Kita adain kuis trivia, kita ngadu wawasan sama dia. Oke, berarti semuanya main ya. Kita karena kita semua adalah aktor papan atas ya. Amin ya Allah. Amin. Kita mulai games ya. Apa nama film yang disutradarai Joko Anwar dan berlokasi di sebuah rusun terbengkalai? Pintu Terlarang, Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2, Perempuan Tanah Jahanam. Hurufnya doang atau Enggak, sama itu? ini aja. Hurufnya aja. Oh. 1, 2, 3. C, ini B. Yang beda sendiri Agri. Dan jawabannya adalah C. Agri salah. Bro, Pengabdi Setan 1 mah syutingnya di Lembang, kelos. Bukan juga, bukan juga Keles. Koret ya. Ini Yang ini bebas nggak sih? milih yang mana? Yang ini nggak sih? Boleh. Yang ini nggak sih? Mau bentuk Tapi di mata ya. colok. Sorry ya, brother ya. Bagus banget anjir. Lu sebelah kanan. sebelah sana ya? Sorry brother ya. Sorry ya, Sorry Bang. Nah, Bentar Gi, merem. ini hilangnya 2029 pas pemilu. Pas mau pemilu lu. Masa ya 2029 ini? Oke, next ya. Next. Apa film yang tokoh utama ibunya dia selalu bikin takut? Langsung aja jawab. Tokoh ibunya bikin ibunya. Wah, jawabannya beda semua nih. Agri A, Andy C, Fajar D. Dan jawabannya adalah Pengabdi Setan C. Gua puasa sekarang gua tanya ibu kos takut nggak lo sama ibu kos? Auman macan. Itu juga ngeri. Enggak lu. Itu ngeri sih, itu ngeri. Gua tanya. Gara-gara warisan kan yang punya ibu juga. Ya udah, ini coret Andy, coret. Dia coba lu yang benar, coret berdua. Tapi bukan tokoh utama Kung Fu Hustle. Kalau ini kan tokoh utama Iya, kan. Tokoh utama. Jadi Mas Fajar mau di mana Mas Fajar? Bebas lah Andi lah, bebas. Terserah mau di Bogor juga boleh lah. Apa ya Mas ya? Leher aja Mas. Ini Ya? nggak apa-apa di muka aja gua. Iya, lu di muka juga nggak apa-apa. Di mata ya Mas ya? Boleh. Nah ini, wah ini cocok nih. Balik lagi nih Mas nih. Maaf ya Mas ya. Oke. Udah dong satu jatahnya lu gimana? Oh iya kan? Malah Saya kira mau full make up. MUA lu. Kan udah ambil lagi. Udah ambil lagi. Oke, next ya. Lanjut. Siapa bapak perfilman Indonesia? Kali ini mah literasi gue lebih baik daripada Anda. 3, 2, 1, angkat. Jawaban Ade benar, Usman Ismail. Di semua ya. Udah kebukti kan? Bahwasanya kita emang aktor film. Siapa bapak saya? Itu susah tuh. Ternyata Usmar. Judul Avenger mana yang berperang di lokasi Wakanda? Emang ada? Avenger Ada. mana yang berperang? Dia nyerang kota Wakanda, Black Panther. Oh. Oh. Nah, itu di judul Avengers yang mana? Aduh, dua lagi nih. Gua kalau soal pengetahuan Avengers sih gua banget. Kacau. 3. Bentar. Kalau Endgame tuh dia ada 2 Nah, part. nggak bisa jawab. Kenapa? Oh, iya. Nggak ada pilihan nanya. Baru ingat. Kenapa gue nanya? 3, Wait. 2, Ya udah. 1, angkat jawabannya. Hehehe, udah nggak bisa dirubah. Oke. Bener. Agri Sama. sama Fajar C, beda sendiri Andy D. Gua salah Jawabannya nih. adalah C, benar. Kan gue kira Endgame part 1, Endgame part 2. Ada itu. Ada sendok semen nggak sih? Bang. Ada sendok semen nggak sih? Sendok semen? Gua main. Aduh, dia ganteng cuy. Sayang. Di leher aja ya di sini nih. Set.
Anjir, dagunya. Kayak ngelus kucing bang gini. Aduh, bro, maaf ya ini ya. Aduh. Lu ada Betawinya ya? Ada. Oh, pantesan lucu banget celutuk aja. Next. Film Indonesia yang didaftarkan untuk nominasi Piala Oscar. Ih, tahun berapa nih? Woi. Tahun berapa? Tahun berapa nih? Kacau. Tahun berapa? Piala 2004. Waduh, 2004 lagi. Di bawah 2010 berarti ya? Duh, antara itu. Antara itu. Soalnya tahu banget. 3, 2, 1, angkat. Nah, gimana beda semua nih? Agri C, Andy A, Fajar B. Jawabannya adalah C, Naga Boda. Agri yang benar. Ale. Sorry ini abang-abang. Padahal kita yang aktor. Padahal kita yang aktor banget ya. Sorry abang-abang. Andy, maaf ya Andy ya. Keren dia. Dia riset bro. Anjir ini. Itu, Ini cantik, yang ini sangar. Abri. Oke, lanjut pengetahuan umum. Yang bukan hewan amfibi, yang bukan. Oh yang bukan. Yang bukan ya, yang bukan. Yang bukan. dua alam kan? Siapa Dua yang alam. bukan, yang Dua bukan? alam. Katanya dua alam. Lembah 3, dukun. 2, 1, angkat jawabannya. Andy doang yang beda, B, Agri sama Fajar B. Apa dek? Jawabannya D, kepiting. Masa sih? Biawak itu toke, kalau itu toke. Di atas toke bukan biawak deh. Biawak tuh yang ada ke sungai juga. Manjat pagar. Ah, itu Ada dia. biawak. Masuk ke Bro, selokan. kan kepiting bisa hidup di darat bro. Je, nggak tahu. Abis dari darat dia mati ya. Nah, yang bukan bisa hidup di dua alam ini kan yang bukan. Kan yang Mana bukan kan? dia merupakan hewan. Mana Kepiting dia kan, yang bukan? kepiting kan bisa. Diam, kamu Andy Arfian, diam. Diam. Oh, di sini. Set, waduh. Oh jadi dia pas keluar dari laut dia tahan napas ya? Tau gak bentuk muka tanah napasnya? Ya, 3 pertanyaan terakhir. Keluar dari laut napas. Siapa yang melukis Mona Lisa? Dah, masa ya gua kagak tahu ini. Mana? Oh, si Leonardo. Onat kan? Onat. Ini jawabannya gampang sih. Ini mah editor tahu semua. Naikin aja jawabannya. Biasa make gua aplikasi ini. Ya, Dah. Davi. ya, jawabannya benar semua. Gua ada yang lebih susah sih wawasan lu. User Da Vinci. Benua apa yang Mampus. disebut benua biru? Waduh. Hah? Oh. Oh itu. Tahu. Biru. Biru kan? Ini mah gampang, yang susah tuh benua mana yang disebut Pablo benua. Andy lagi yang beda sendiri. Fajar A, Agri A, Andy B. Jawabannya ada Eropa. Bukan. Ketahuan nih gua. Bang, gue emang bisanya acting doang, Bang. Anjir. Ketahuan, Bang. Coba cok bangke. Bang gua bisa banget. acting doang, Bang. Sama enggak ada gua enggak punya catatan. Dengan catatan nggak ada catatan. Oke, kita lihat siapa yang paling banyak coretannya. Ternyata si ganteng Andy. Tuhan tuh adil kan. Andy, terima kasih banyak udah mampir ke Mulai Dari Nol. Semoga semua film yang akan tayang nanti box office. Amin. Dan yang paling penting Andy di tengah kesibukannya sehat terus. Amin. Tuh. Kedepannya project apa lagi nih yang akhirnya akan mendekati tayang? Ada satu film tayang di bulan April, judulnya Pengepungan di Bukit Duri.
ada satu lagi judulnya Pengen Hijrah yang akan tayang di tahun ini. Oh, Mas Fajar oke. apa Mas Fajar? Film yang bakal tayang Mas Fajar. Cek. Ini apa itu? Pokoknya Andy sukses terus, sehat terus. Yang paling penting terima kasih banyak udah datang di Mulai dari Nol. Semua cerita ada awalan. Thank you. Thank you, Andy. Thank you. Thank you, Andy, sukses.